Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jayati, yang mana SSTP beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayati, Bu Sinayu beserta jajaran Koordinasi Jarum. Yang saya hormati Bapak Bisa Desa Jayati, Bapak Setri. Yang saya hormati pendamping Desa Jayati, Ibu Resti. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat Bapak Jeti, dan yang saya hormati kader PKK, Ketua Karang Taruna, dan para RT RW se-Desa Jayati yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur dari kerajaan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka musyawarah desa dalam menentukan pembangunan Desa Jayati tahun ini dan tahun yang akan datang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dari Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku Sekretaris Desa Jayati akan menyampaikan rencana kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun 2022 ini, dan ada isu-isu strategis terkait kebutuhan desa, terkait daripada rencana Desa Jayati di tahun yang akan datang atau tahun 2023 nanti. Baik, izin menyampaikan tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Desa terkait pagu anggaran yang sudah kita dapatkan selaku pengelola pemerintah Desa Jayati, dan kami pun sudah merencanakan alokasi anggaran tersebut. Diantaranya ialah bidang RKP, bidang satu yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa selama 12 bulan sebesar 72 juta rupiah dalam 1 tahun. Yang kedua, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 12 bulan sebesar 399 juta 600 ribu rupiah. Sumber dananya ADD. Dan yang ketiga, jaminan sosial berupa jaminan kesehatan perangkat desa dan kepala desa selama 12 bulan sebesar 5.077.080 rupiah. Sumber dananya ADD. Dan selanjutnya yang keempat, insentif dan operasional RT RW selama 1 tahun atau 12 bulan sebesar 156 juta. Sumber dananya PBH. Dan yang kelima, tunjangan PPD selama 1 tahun sebesar 137 juta 400 ribu rupiah. Sumber dananya PBH. Selanjutnya masih tetap penyelenggaraan pemerintahan desa, subbidangnya masih tetap tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan operasional. 1. Operasional pemerintahan desa selama 12 bulan sebesar 51 juta 273.399 rupiah. Sumber dananya ADD. Selanjutnya operasional BPD selama 12 bulan 20 juta rupiah. Sumber dananya PK. Selanjutnya masih penyelenggara desa sub bidang itu
tata praja pemerintahan desa. Yang pertama musrembang desa yang nanti kita akan laksanakan bulan Agustus sebesar Rp5.073.339. Sumber dananya PBH. Yang kedua, bus-bus penetapan BLT desa, volumenya 1 kegiatan, anggarannya Rp4.779.500. Sumber dananya PBH. Yang ketiga, surat update sebesar 8 juta. Yang keempat, penyusunan dokumen keuangan desa APBDes perubahan dan insentif operator penyusun APBDes atau penyusun Siskudes operator Siskudes sebesar Rp35 juta. Sumber dananya PPH. Selanjutnya penyusunan APBD kegiatan sebesar Rp7.020.000. Sumber dananya PPH. Yang keenam, operasional lembaga kemasyarakatan desa mencakup PKK, LPM dan Karang Taruna, semuanya 3 kegiatan sebesar Rp35 juta. Sumber dananya PBH. Selanjutnya subbidang 2 subbelayanan administrasi umum dan yang pertama pelayanan administrasi umum 1 kegiatan termasuk daripada insentif pembantu pelayanan sebesar Rp30 juta. Sumber dananya PBH. Yang kedua, administrasi pertanahan. Tahun ini kita ada rencana terkait pemetaan wilayah dan pengelolaan tanah bengkok. Selanjutnya insentif operator prodeskel selama 12 bulan sebesar Rp12 juta. Sumber dananya PBH. Dan selanjutnya insentif operator PPID dan biaya website Desa Jayanti sebesar Rp14 juta dalam 1 tahun. Sumber dananya PPH. Dan selanjutnya insentif operator aset desa. Kita tahun ini mengadakan pendataan aset desa dan ada penganggaran operatornya yaitu Bapak Ibu Selim yang kita anggarkan 12 bulan sebesar 12 juta dari PBH. Dan selanjutnya pengadaan aset desa 1 paket yang rencananya kita akan beli salon yang ditanam, terus alat-alat modular seperti kursi, meja untuk perangkat desa, yang pada saat ini kekurangan meja dan alat lainnya. Selanjutnya bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Pertama, subbidangnya kesehatan, penyelenggaraan posyandu. Yang pertama, insentif posyandu atau PMT 1 paket. Honornya berikut dengan pengadaan PMT-nya. Total anggaran Rp166.954.000. Sumber dananya DDS. Tadi Ibu Kepala Desa telah menyinggung udah 40% tambah 20% tambah 8%, dan sekarang untuk insentif posyandu dan PMT sebesar Rp166.954.000.
Dan yang kedua, pengadaan alat kesehatan posyandu tahun ini berdasarkan persepsi Bapak, para kader posyandu kesulitan dalam menimbang anak dan kekurangan alat pengukur dan alat-alat bantu kesehatan di posyandu. Tahun ini kita rencanakan, rencana ya Bu, rencana anggarannya 15 juta rupiah dari PBH. Masih dalam sub bidang kesehatan yang tadi disinggung, 8%, sebanyak 8% penanganan pencegahan COVID-19. Itu satu paket kita dari 1,2 miliar sebesar 100.531.920 rupiah itu kita alokasikan untuk pencegahan COVID-19. Sumber dananya DDS. Dan selanjutnya masih pembangunan desa. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Desa, kalau anggaran yang tadi sudah terpangkas 40, 20 dan 8%, untuk pembangunan tahun ini kita alokasikan satu titik, yaitu di kampung tematik. Rencananya pemagaran dan menghias kampung tematik. Total anggarannya 181.400.000 rupiah. Sumber dananya DDS. Dan selanjutnya masih bidang pembangunan MCK satu titik. Rencana anggarannya 44.280.815 rupiah. Sumber dananya DDS. Dan yang bidang ketiga yaitu bedah rumah. Tahun ini kita menganggarkan 2 unit bedah rumah di desa. Mudah-mudahan nanti Bapak Camat dan Kecamatan ada rencananya 2 rumah. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi juga. 2 unit sebesar 60 juta rupiah. Sumber dananya DDS. Dan selanjutnya bidang pembinaan masyarakat. Yang pertama, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa atau Linmas sebesar 24 juta rupiah. Sumber dananya PBH. Selanjutnya pengiriman kontingen MTQ. Kebetulan tahun ini rencananya akan diadakan MTQ tingkat kecamatan, dan untuk menanggulangi biaya transportasi dan lain sebagainya, kita coba masukkan dalam rencana anggaran sebesar 24.414.773 rupiah. Sumber dananya PBH. Dan yang ketiga, penyelenggaraan olahraga tingkat desa. Satu kegiatan kita anggarkan 20 juta rupiah. Sumber dananya PBH. Untuk tahun ini kepada masyarakat Desa Jayanti, sidang isbat masih akan tetap kita laksanakan untuk tahun ini. Kita akan rencanakan. Banyak kemarin yang tertinggal, masih banyak, dan sudah terkumpul juga datanya beberapa. Yang targetnya tahun ini sih bisa 100, cuman terkait anggaran tetap seperti tahun kemarin kita anggarkan 40 juta rupiah, kurang lebih 40 juta rupiah. Sumber dananya PBH. Dan yang kelima, untuk pembinaan masyarakat studi tiru yang akan kita laksanakan nanti di bulan Agustus September, 5 juta. Sumber dananya DDS. Dan 2 orang 10 juta, sumber dananya juga DDS. Dan yang ketujuh, pembinaan perangkat desa dan penyusunan APBD tahun 2022 atau pengiriman peserta sebesar 10 juta, satu paket 4 orang.
Selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM dan pembuatan sarana dan prasarana UMKM. Nah, itu mungkin yang tadi disinggung oleh kepala desa juga terkait kampung tematik tentang pengadaan food court dan pembinaan UMKM-nya. Satu paket dalam ketahanan pangan ya, judul yang masuk di sini rencana ketahanan pangannya. Kita akan membina UMKM yang ada di Desa Jayanti dan membuatkan sarana dan prasarananya. Untuk satu paket kita anggarkan 141.901 rupiah sumber dananya DDS, dan akan ada pembuatan pengembangan hidroponik yang pada saat ini kita sudah ada sebetulnya di Persada dan akan kita tingkatkan lagi. Mungkin lokasinya kita akan cari sebesar Rp32.729.899 dan ada kelompok yang rencananya ada budidaya bebek tahun ini dalam hal peningkatan ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk selanjutnya dalam hal penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa yang tadi sudah disinggung juga, DDS sebanyak 40